karena di sana hulu, banjir datangnya dari sana menuju kemari, sehingga sawitnya itu kena terjal seperti ini, teman. Oh, apa dia ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar? Mudah-mudahan kita semoga dilindungi Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan baik. Nah, kali ini aku ingin sekali mengajak teman-teman mengunjungi suatu persawahan atau ladang yang ada di perbatasan desaku ini ya, Desa Dunduk. Nah, jadi kita lihat-lihat nanti keadaan sekitar bagaimana, dan sudah lama rasanya aku nggak ke sana. Oke, tetap di stasiun di T2E Channel. Oke, teman-teman, kita berangkat menuju ke ladang, melihat sekitaran ladang nanti bagaimana. Lanjut aja. Nah, ini simpang ya. Kita nanti akan melewati perumahan Pulau Permata Hijau. Jalannya cukup terjal sekali. Aduh, banyak bebatuan. Sudahlah lama rasanya aku nggak ke sana, karena akhir-akhir ini di bulan ini sering terjadi hujan, jadi sehingga apabila hujan lahan tersebut akan tergenang air. Untuk menuju ke lahan, kita menempuh jarak tidak begitu jauh, hanya kurang lebih 2 kilo dari rumah. Begitu terjal ya jalannya. Waduh, jauh banget jalannya. Terjal sekali. Paritnya menggenang. Dijorok pula air tambahnya. Astagfirullahaladzim. Bagaimana ini ya? Oke, kita mulai kan. Kita lanjut aja. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ini udah airnya menggenang. Nah, berarti tandanya masih banjir ya. Paritnya. Oke, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, wajib ya kotor. Waduh, tak mau kotor kereta. Kita sudah di pertengahan jalan. Mata pencarian warga di sini adalah kelapa sawit dan juga karet. Teman-teman, ini adalah Pirbun, adalah milik perseorangan. Astagfirullahaladzim, jalannya kena tempat. Aduh, gimana nih? Ada pula pohon tumbang. Di sini aja, potong jalan. Nggak ada tenaganya. Aduh, mati. Oke, wow, asik. Kita terobos aja jalannya. Oke, ini dia.
susah deh. Aduh. Kita dihalang dengan pohon yang tumbang tepat di jalan tadi, sehingga kita menerobos. Astagfirullahaladzim, masih banjir ya. Ya Allah. Tuh teman-teman, udah kelihatan ladangnya. Nah itu teman-teman, sudah kelihatan lahan masih tergenang, tapi sedikit sisa-sisa dari banjir yang beberapa hari yang lalu masih ada. Namun kita belum ketahui bagaimana di bawah sana. Beginilah keadaannya. Masya Allah, dalam kayak ini. Seharusnya kita muter dari sana ya. Iya ya. Teman-teman, beginilah kalau terjadi banjir, lahan persawahan atau lahan dari pertanian kelompok tani terjadi banjir, mau tak mau ya harus merelakan. Teman-teman, kalau untuk mencapai lahanku sendiri, kita harus mutar dulu dari peribun tadi dan kita menuju ke sana nanti. Sebenarnya akses jalan menuju kemari saya sering melalui dari sini, tapi karena berhubung ini banjir, kita harus mutar dulu melalui Pirbon. Kita setelah nanti sampai ke sana, itu sampai ke sana. Nah, jadi kita balik aja dulu. Kita mutar arah yang dilewati Pirbon tadi. Nah, jadi lahan ini dia tepat berada di tengah-tengah antara aliran Brumun. Oke teman-teman, kita lanjut aja. Kita langsung aja dari belakang. Beginilah kondisinya kalau hujan. Mau tak mau, suka atau tidak suka, ya kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya hasilnya seperti ini. Kalau sudah namanya banjir, semua tergenang air. Oke, kita lanjut. Kita motong aja ya dari sini. Namun ini nggak nampak kelihatan jalannya. Ya, tiada tahun ya. Terpaksa kita motong jalan. Nah, dari kita mutar untuk menuju ke lahan. Wah, kita udah sampai tujuan itu. Oke, itu teman-teman, sudah kelihatan yang mana lahanku letaknya di ujung dari Pirbon ini. Oke, kita udah sampai di lahan pertanian. Kita lanjut ke sana, ke bawah. Oke teman-teman, lahanku ya, porak-poranda. Itu dia. Coba kita dekati lagi. Ada jejak lembu ya. Mas, astagfirullahaladzim. Alah.
masih kecil ya, jadi kita harus sabar dalam merawat kelapa sawit ini. Beda halnya dengan di sebelah. Alhamdulillah mereka sudah bagus, bahkan udah keluar buah dompetnya ya. Kita belum apa-apa, tapi alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur. Bagaimanapun hasil yang kita dapat, kita syukuri, walaupun itu sedikit tetap kita bersyukur. Apapun dia bentuknya, besar kecil, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini lahan yang sudah aku bersihkan kemarin, habis makan lembu. Astagfirullahaladzim, mati aku. Wah ya Allah, kok nakal kali lembunya ya kemarin. Nah, sini tidak terlalu menggenang karena agak sedikit meninggi, dan juga ada paritnya yang sudah dibeko kemarin, sehingga genangan air tidak bertahan lama. Nah, jadi kalau sudah ada parit ya, genangan airnya akan cepat sat. Tidak sempat berhari-hari menggenangi lahan kita ini. Itu guna dari parit, apabila kita paritin di pinggirnya. Namun kita lihat di sini Pak teman-teman, paritnya sudah mulai dangkal. Ini harus dikuras kembali seharusnya. Sudah mulai dangkal itu. Oke lah, kita akan menuju ke aliran parit yang sumber utamanya, parit besar. Ya Allah, hancur ya kalau udah air datang. Hah? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Aduh guys, oi, hancur teman-teman. Ini sawit di bawahnya. Aduh, terangkat ya. Banyak ikan ya kayaknya. Kayaknya banyak ikan ya teman-teman. Nah inilah sampahnya pada ngumpul, karena di sana hulu, banjir datangnya dari sana menuju kemari, sehingga sawitnya terkena terjal seperti ini teman. Oh, apa dia ya, melipat ke bawah akibat erosi air yang dari atas menuju ke bawah, sehingga seperti inilah. Kasihan Pak ya. Sebenarnya masih bisa nih. Oh, bisa. Oh, rumputnya ya. Masya Allah. Pada miring dirinya. Lupa deh. Titikku rasa hilang itu Pak ya. Apalagi di sini biasanya titi ya teman-teman. Di sini biasanya titi. Nggak nampak lagi. Nggak kelihatan. Ini dalam ini. Sebab kalau dalam keadaan normal ini kita akan turun sekitaran 2,5 meter kedalamannya nih. Kalau banjir. Kalau dia pada saat nggak terlalu dalam, hanya sebatas lutut.
orang dewasa, lutut orang dewasa. Ini jalan ya. Namun seperti itu, kalau terlalu lama banjir ini akan merusak tanaman kelapa sawit yang baru ditanam ini. Yang baru ini belum berkembang dan belum berbuah. Jadi sehingga reproduksi dalam pembuahan kelapa sawit ini akan terganggu perkembangannya, sehingga bahkan bisa mati. Nah, jadi ini tinggalan teman-teman. Aduh, kasihan sekali nih. Kalau banjir parah itu, ini biasanya tertutup habis, tergenang, tak tersisa pun sedikit. Tapi kalau banjir parah, tapi pada saat ini tidak, alhamdulillah tidak banjir parah, hanya sebagian beberapa aja yang masuk airnya kemari. Oke teman-teman, inilah tanaman kelapa sawit yang saya mulai rintis saat ini. Tapi udah ada 2 tahun ya kurang lebih saya rintis. Tapi alhamdulillah, walaupun perkembangan seperti ini, saya bersyukur. Kita tetap sabar dan tetap konsisten untuk melihara kelapa sawit kita ini, supaya hasilnya bagaimana nanti lebih memuaskan dari apa yang sudah kita lakukan. Oke, selesai ya. Oke lah teman-teman, sampai di sini lah video kita mengenai pasca banjirnya lahan pertanian kelapa sawit dari kelompok tani yang ada di desa. Semoga teman-teman dapat terhibur dan menjadi referensi bagaimana kedepannya kita harus tetap sabar. Apapun cobaan, goyangan di kehidupan ini, kita harus tetap sabar. Nah, seperti yang saya alami saat ini, lahan yang gak seberapa, tapi alhamdulillah diterjang banjir, sehingga ada sedikit tanaman yang rusak. Nggak masalah, kita insya Allah kita pada saat waktu akan datang kita akan bisa memperbaikinya kembali. Teman-teman, saya ngos-ngosan tadi berjalan-jalan sampai ke parit utama. Oke teman-teman, sampai di sini video kita tentang review pasca banjir. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.